Oke, selamat malam buat kita semuanya yang saat ini mau beristirahat mungkin. Kita akan coba dulu melakukan perjalanan kita malam hari ini kembali bersama saya dengan Davian Sang Explorer. Dalam perjalanan kita kali ini kita akan mulai dari daerah kota Putri Hijau. Jadi untuk konten untuk episode kali ini, sembari kita menikmati perjalanan kita di malam hari ini, saya juga akan mereview kendaraan yang saya gunakan, yaitu mobil Verosa Megatop yang disinyalir bakal menjadi barang yang sangat limited edition ya, susah untuk dicari. Tapi kalau tidak bicara soal mobil yang lain seperti TAF, GT, Verosa yang biasa-biasa, yang special edition lah, yang sporty, itu masih mudah untuk dicari. Tapi kalau untuk Verosa Megatop amat sulit ya, karena memang barangnya yang sangat langka. Mungkin ketika pas masuk Indonesia ya saat itu tidak begitu menjadi barang yang sangat diinginkan oleh masyarakat pada waktu itu. Mobil ini sejauh ini sangat baik. Hanya saja kemarin saya minggu yang lalu itu saya ganti businya. Dia hanya yang menjadi kendalanya adalah ketika AC-nya itu dipergunakan pada siang hari itu tidak sedingin di malam hari gitu. Ya masih ada lah dinginnya sedikit gitu ya. Karena memang itu menjadi sebuah kendalanya gitu loh. Mungkin bisa disiasati dengan menggantikan kondensor dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau istilahnya untuk jauh lebih baik lagi ya mungkin kita harus kita rombak ya. Bahan bakar tetap saya pergunakan Pertamax, tetapi kalau misalnya oleh suatu hal atau beberapa hal saya jarang sekali pakai Pertalite ya, karena memang bagi saya Pertamax itu adalah jawaban yang paling tepat untuk mobil ini, yaitu Pertamax 92. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai ke arah gunung dengan melewati perjalanan yang dengan tanjakan ya, kemudian mau yang lebih irit ya, dengan AC yang jauh lebih dingin lagi dan mendapatkan tenaga yang pas banget gitu ya, ya ambil saja bahan bakar yang Pertamax gitu, ya, gitu. Dan tekanan ban juga harus diperhatikan juga sebagai uh, pertimbangannya juga. Selain itu juga kita perlu juga melakukan ya rutinitas itu ya, jangan terlampau kita menggunakan mobil ini di jalan-jalan macet ya, karena itu sangat membuat kita itu begitu rumit. Nah kali ini perjalanan kita ini menuju pulang ke rumah ya, masih berada di daerah Kota Medan. Kita lihat di sini memang masih banyak sekali keramaian, padahal ini pada pukul 22 lewat 33 menit seharusnya tidak ada lagi namanya kendaraan-kendaraan. Mungkin ya ini memang adalah gambaran wajah daripada Kota Medan ya, yang tidak henti dengan segala aktivitasnya, yang terus menerus melakukan mobilisasi ya dengan menggunakan kendaraannya masing-masing.
Kalau kita bisa bayangkan dengan segala kerumitan yang ada saat ini, ya, dengan adanya kemarin kita mendapatkan uh, beberapa kali kejadian di mana adanya krisis ya bahan bakar minyak oleh karena perang konflik gitu. Dan ini masih bisa dikatakan cukup baik. Cuman ya itu tadi, orang tetap mempergunakan kendaraannya yang berbahan bakar bensin ya, pertama gitu. Tetap mereka menganggap bahwa uh, dengan keadaan sekarang yang bisa dikatakan energi BBM masih cukup baik ya, walaupun di hari Jumat sistem perkantoran baik pegawai negeri pegawai swasta mungkin ditiadakan digantikan dengan WFH, tapi ya itu membuat masyarakat juga masih juga mempergunakan kendaraannya gitu. Nah kalau saya sih sebenarnya lebih menginginkan naik sepeda motor ya, supaya lebih irit, jauh lebih irit tentunya, dan bisa melewati berbagai jalanan yang macet, bisa potong jalan dengan cepat gitu, tanpa harus memikirkan banyak hal gitu ya. Dan itu memang adalah sesuatu jalan pintas. Cuman kereta saya itu, atau bahasa kami di Medan itu ya kereta, kalau bahasa umumnya kan sepeda motor gitu ya. Itu udah berapa kali diganti pistonnya gitu. Berasap-berasap ya, kalau dibilang jalan masih jalan, cuman itu tadi kita kadang-kadang nanti yang kita takutkan adalah tiba-tiba mati di tengah perjalanan, atau juga bisa jadi tiba-tiba mogok ya. Ya kemarin saya udah perbaiki juga ya, karena kendalanya suka terjadi mogok gitu ya. Udah diperbaiki, ya udah nggak ada lagi gitu mogok-mogok di tengah perjalanan ya, cuman asapnya ngepul lah, asap-asap hitam. Nah rencana besok kalau misalnya ada waktu, besok saya mau memperbaiki helm saya gitu ya. Memang enak naik sepeda motor, itu enak banget gitu ya. Cuman itu tadi kadang kalau saya bawa pakai, saya orangnya suka bawa barang-barang gitu ya, jaket lah, yang perangkat-perangkat elektronik lah, yang segala macam lah yang ibaratnya masih berhubungan dengan pekerjaan saya tuh. Itu yang membuat saya agak ribet gitu ya kalau naik sepeda motor ini gitu. Kemarin pengen sih mau beli box untuk di belakang tempat barang-barang, cuman ya agak kurang elok aja karena kereta yang saya gunakan itu kan sepeda motornya merek Vega CR gitu ya. Mungkin bisa jadi nanti saya akan review juga itu sepeda motornya gitu ya. Tetapi ya karena kita lebih kepada perjalanan menggunakan mobil ini, mobil Veroza, ya apa boleh buat, kita harus harus lebih konsisten tentunya. Ya. Di kota Medan ini, atau kita katakanlah daerah Sumatera ya, seperti di Medan kita katakan ya, bagian daripada Sumatera Utara, ibu kota Sumatera Utara ini tidak seperti di Pulau Jawa yang sangat kuat dengan hal mistis. Ya. Saya memang kebetulan memiliki uh, indera keenam untuk melihat seperti itu gitu ya. Misalnya merasakan atau melihat gitu ya, bisa ada karunia untuk ke situ gitu. Sehingga di konten saya ini saya juga melibatkan hal-hal supranatural, hal-hal mistis ya. Cuman ya kalau di kota Medan itu sendiri, kebanyakan orang-orang ini di kota Medan ini orang-orang yang realistis kawan. Yang istilahnya karena terpacu dengan era modernisasi, dengan segala kekayaan ya,
Mereka mengejar namanya jabatan, mengejar ingin jadi orang kaya, pokoknya ingin berkarir lah ya, supaya hidupnya makin lebih jaya tentunya. Mereka itu yang di dalam pikiran mereka, kawan-kawan. Yang itu yang dipikir mereka, sehingga memang dari sejak dahulu memang kota Medan ini mereka tidak mau ibaratnya buat konten, nggak begitu tertarik gitu loh membuat konten-konten yang ala mistis gitu. Nah, disinilah kesempatan saya juga untuk membuat konten ya dibarengi dengan hal-hal mistis. Karena kita kan mau kemanapun kita, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan ataupun dalam perjalanan, tentunya kita juga tidak akan terlepas dengan apa yang ada di alam sekitar kita gitu. Kadang kita dengan menggunakan mobil ini kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman dengan kendaraan yang kita gunakan, ya. Di samping itu juga dengan kita memiliki kendaraan, di saat kita berkendara kita pasti tidak akan terlepas dengan tempat kuliner gitu ya, tempat-tempat wisata alam, tempat pekerjaan kita, melewati jalanan angker gitu, dan hal-hal yang lainnya yang tentu saja itu sangat akrab dengan uh, kendaraan yang kita gunakan, kawan-kawan. Termasuk juga kota ya, karena kota itu banyak hal yang bisa kita bahas di situ. Nah, makanya saya akan terus mungkin terus-menerus akan membuatkan konten semacam ini agar layak untuk